Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Yaminoto Riau Prandoyo. Umur saya 17 tahun. Asal sekolah SMA Negeri 1 Pangandaran. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah kami buat untuk mengikuti perlombaan OSIS Juara Piala Gubernur Pelajar Juara 2022. Proposal yang akan dipresentasikan adalah tentang kegiatan Skill Week. Kita ke poin abstrak. Skill Week atau dalam bahasa Indonesianya adalah Minggu Keterampilan, yakni kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh pengurus OSIS SMA Negeri 1 Pangandaran dengan berbagai tahapan-tahapan dalam kegiatan ini. Selanjutnya, poin A, latar belakang. Di sini jelaskan bahwa kepemimpinan adalah suatu kiat kewibawaan yang mampu menggerakkan orang lain. Menjadi pengurus OSIS haruslah memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Sudah menjadi tradisi setiap tahun kegiatan ini dilaksanakan. Pengurus OSIS menyikapi di tengah era globalisasi dan modernisasi ini. Baik, kita lanjutkan ke poin B, dasar hukum. Nah, adapun dasar hukum yang kita ambil dan yang mendasari kegiatan ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Yang ketiga, Program Kerja Pengurus OSIS periode 2021-2022. Nah, selanjutnya ada tujuan kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, melatih dan membangun jiwa kepemimpinan dalam diri calon pengurus OSIS periode 2022-2023 mendatang nanti. Nah, yang kedua, memberikan pengajaran tentang organisasi. Yang ketiga, melatih mental, mengasah bakat, serta memunculkan karakter kreatif dan inovatif. Yang keempat, melatih dan mendidik siswa untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab serta berakhlak yang baik. Nah, adapun manfaat dari kegiatan ini, kita lihat di sini ya. Yang pertama, terbentuknya jiwa kepemimpinan dalam diri calon pengurus OSIS periode 2022-2023. Yang kedua, mendapatkan ilmu dan pemahaman tentang dunia organisasi. Yang ketiga, terbentuknya mental yang kuat, pribadi yang kreatif dan inovatif, serta perkembangannya bakat. Yang keempat, terbentuknya karakter yang disiplin, tanggung jawab, serta berakhlak yang baik. Adapun poin berikutnya, yakni peserta kegiatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah calon pengurus OSIS yang terdiri dari 100 orang siswa atau siswi kelas 10 dan 11 SMA Negeri 1 Pangandaran. Nah, kita lanjutkan poin F, yakni bentuk kegiatan. Nah, bentuk dari kegiatan ini adalah dimulai dari tahapan, dari tahap wawancara, tahap pertunjukan bakat, tahap membuat proyek, serta tahap pembekalan tentang bagaimana cara berorganisasi yang benar. Hingga terpilihlah siswa atau siswi SMA Negeri 1 Pangandaran yang mendaftarkan diri menjadi calon pengurus OSIS hingga menjadi pengurus OSIS SMA Negeri 1 Pangandaran. Baik, bisa kita lihat ini susunan kegiatannya. Untuk hari Senin saja saya akan menjelaskannya, karena hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu sama. Nah, dimulai dari jam 6 sampai jam 6.30 adalah kedatangan peserta plus check-in. Selanjutnya 6.30 sampai jam 7 itu persiapan apel dan apel pagi. Dilanjutkan jam 7 sampai jam 7.15 peserta itu ke kelas masing-masing karena akan melaksanakan KBM. Nah, jam 7.15 sampai jam 15.30 peserta melaksanakan KBM. Jam 15.30 sampai 15.45 peserta melaksanakan isoma dulu. 15.45 sampai jam 16.00 itu melaksanakan apel sore. Lalu 16.00 sampai jam 17.00 wawancara dan selesai. Begitulah susunan dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, di hari Sabtu ini hanya ada penambahan waktu untuk peserta yang belum wawancara. Dari pagi seperti biasa, cuma kita mulai wawancara dari jam 8 sampai jam 11. Dari jam 11 sampai jam 11.30 itu apel siang, 11.30 selesai. Baik, kita lanjut ke minggu berikutnya, di mana di minggu kedua ini adalah tahapan membuat proyek. Proyek ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, proyek mandiri. Yang kedua, proyek kelompok. Nah, proyek mandiri ini materinya tentang kepemimpinan. Proyek kelompok materinya yang akan diberikan sebanyak 10. Peserta akan memilih satu dari 10 materi yang telah diberikan oleh panitia. Nah, kita lanjut ke susunan kegiatan di minggu ini, di mana selain ada tahapan proyek, kita juga menambahkan materi untuk selingan sebelum dan setelah proyek. Misalnya hari Senin, di sini kita melaksanakan agenda untuk materi. Di hari berikutnya proyek mandiri, di hari berikutnya materi lagi, di hari berikutnya proyek kelompok, dan hari berikutnya proyek kelompok. Selanjutnya di hari Sabtunya
kita melaksanakan diskusi apa yang telah dibahas oleh masing-masing kelompok selama melaksanakan materi project. Selanjutnya, kita ke poin H, Juklak Juknis. 1. Tahapan pertama adalah sesi wawancara. Peserta yang akan melakukan sesi wawancara akan dipanggil lalu masuk ke ruangan secara bergantian. Menyiapkan jawaban-jawaban seputar visi, kepribadian, pengalaman, prospek, dan planning apabila terpilih menjadi pengurus OSIS. Yang kedua, tahapan kedua adalah pertunjukan bakat atau hobi. Peserta membuat video vlog tentang bakat atau hobi berdurasi maksimal 5 menit, lalu diupload di channel YouTube masing-masing. Setelah itu, linknya dikumpulkan pada list pengumpulan link yang telah dibuat di grup calon pengurus OSIS. Dengan format contohnya Yaminoto Rio Prandoyo _12 MIPA 5 _Skillweek 2022. Ketiga, isi konten video vlog bersifat yang memberikan motivasi bagi siapapun yang menontonnya. Isi konten juga diperbolehkan berkreasi sekreatif mungkin tanpa mengandung unsur yang tidak sopan, sara, kekerasan, dan pornografi. Yang keempat, tahap ketiga adalah membuat proyek mandiri dan kelompok. Dalam proyek ini, peserta diharapkan mampu membahas materi proyek yang telah dipilih dengan maksimal dan dikerjakan sesuai dengan format yang telah diberikan oleh panitia. Dilanjutkan dengan diskusi antar materi kelompok setelah seluruh proyek selesai. Para peserta diharapkan mampu untuk mempresentasikan secara maksimal berdasarkan materi proyek yang telah dibahas. Untuk materi proyek mandiri adalah tentang kepemimpinan. Dan untuk materi proyek kelompok, panitia akan memberikan 10 materi proyek yang berbeda-beda dan satu kelompok akan memilih satu materi. Yang kelima, selama mengikuti kegiatan Skill Week dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu, para peserta wajib mengikuti seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Kita lanjutkan ke poin I, tata tertib. Berikut tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta selama mengikuti kegiatan Skill Week. Yang pertama, Skill Week dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 24 September 2022. Yang kedua, absen pagi dimulai pada pukul 6 sampai dengan 6.30. Yang ketiga, absen dilaksanakan di depan ruang PKS OSIS. Yang keempat, menggunakan pita di tangan sebelah kiri. Bagi yang mencalonkan diri sebagai anggota, menggunakan pita biru, sedangkan yang mencalonkan diri sebagai BPH menggunakan pita merah putih. Yang kelima, buku tulis bersampul merah putih berlogo OSIS nasional dan wajib digambar, tidak boleh di print. Yang keenam, putri wajib menggunakan kerudung segi 4. Yang ketujuh, putra harus rambutnya rapih. Yang kedelapan, tidak diperbolehkan menggunakan aksesoris. Yang kesembilan, disiplin pakaian dalam kurung seragam sesuai hari, topi, dasi, sabuk, kaos kaki, dan sepatu. Yang kesepuluh, menerapkan PPM dalam kurung peraturan penghormatan militer. Yang ke-11, membawa bekal dari rumah dan tidak boleh jajan di kantin. Yang ke-12, serta tidak diperkenankan keluar kelas saat jam KBM berlangsung. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya, yakni poin I, rencana anggaran. Bisa dilihat di samping saya. Rencana pemasukan, yaitu kita rencana dari sekolah, berjumlah 3.300.000. Rencana pengeluaran, poin A, administrasi, print plus jilid nilai 20.000, map 20.000, alat tulis kantor 80.000, ID card 30.000, HVS 50.000. Selanjutnya ke poin B, yakni konsumsi, air mineral 150 ml, 2 dus kali 25.000 sama dengan 50.000. Selanjutnya konsumsi makanan di hari pertama sampai hari kelima itu 41 orang dikali 5.000, hasilnya 205.000. Selanjutnya di hari ke-7 sampai hari ke-11 itu juga sama, 41 orang dikali 5.000, hasilnya 205.000. Nah, di hari ke-6 dan di hari ke-12 itu 41 orang kali 10.000, yang hasilnya adalah 410.000. Poin C, dana tak terduga senilai 180.000. Jadi jumlah total keseluruhannya adalah nilai 3.300.000 rupiah. Kita lanjutkan ke poin berikutnya. Poin J, susunan panitia. Pelindung, Kepala Sekolah, Penasehat, Wakasek Siswaan, Pembina OSIS, Bapak Taufik Muhammad, SPD, Ketua Penyelenggara Yaminoto Rio Prandoyo, Wakil Ketua Penyelenggara Indri Wulandari, Ketua Pelaksana Muhammad Taufik Hidayat, Wakil Ketua Pelaksana Diva Lintang Mareta, Sekretaris Nazwa Kansapelia, Bendahara Hajar Al-Zahro. Poin penutup, semoga dengan adanya kegiatan Skill Week ini dapat memberikan manfaat serta memajukan organisasi siswa intrasekolah beserta seluruh siswa atau siswi SMA Negeri 1 Pangandaran. Kami sangat berharap adanya dukungan dari semua pihak termasuk pihak sekolah, baik dukungan materi maupun non-materi. Pangandaran, 15 Oktober 2022. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya Yaminoto Rio Prandoyo, pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.